Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Ahmad Podcast, di mana podcast ini berisi tentang motivasi-motivasi, nasihat-nasihat, dan solusi 100% dengan hal yang positif untuk anak muda zaman sekarang. Untuk melihat lebih detail tema apa saja yang saya bawakan, kemudian pertanyaan apa saja, itu saya cantumkan di kolom deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ahmad Podcast. Sebelumnya, terima kasih kepada para pendengar setia Ahmad Podcast yang selalu mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast saya, ataupun yang ikut join di room free for talk saya. Semoga setiap selesai dari podcast saya, kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari yang sebelumnya. Dan semoga kita dan keluarga selalu diberi kesehatan, karena kesehatan itu mahal. Kali ini topiknya adalah anak muda zaman sekarang yang takut masa depan. Di sini ada dua pertanyaan yang diajukan dari salah satu orang yang bernama Haris dan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya adalah, pertanyaan pertama, kenapa anak muda zaman sekarang takut dengan masa depan? Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasi gengsi untuk minta doa kepada kedua orang tua? Dan adapun tips dari saya agar doa cepat terkabul. Inilah dua pertanyaan, semoga ini bermanfaat buat para pendengar setia Ahmad Podcast. Jadi kalau misalnya tadi kan pertanyaannya untuk zaman muda sekarang nih, yang namanya apa? Takut masa depan ya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya inilah kayak kalau aneh jujur ya, kalau zaman sekarang kan dia itu belum dicoba, belum apa-apa udah bilangnya nggak bisa. Sedangkan zaman dulu itu waktu anak itu nggak bakal ngomong kayak gitu. Aneh dulu itu selalu ditanamin untuk bisa maupun proses lama. Iya, prosesnya emang lama. Nggak ada yang maksudnya langsung sehari 2 hari instan langsung jadi sukses, nggak ada. Itu pasti ini dulu gitu kan. Kita namanya kerja keras dulu, jatuh bangun seperti itu. Makanya kadang emang Aris kalau anak muda zaman sekarang tuh ada kadang suka nasihatin gitu kan. Pertama dari segi lingkungan, itu namanya banyak yang pergaulannya bebas, udah rusak gitu kan. Kemudian yang namanya untuk mindset, itu terkadang dia bilang gampangin aja, ketika kita suruh coba dia usaha atau gimana, dia langsung awalnya itu ngomong nggak bisa gitu. Jadi harusnya adalah jangan nggak bisa, mungkin dia menyepelekan, tapi kan lama-lama keseringan ngomong seperti itu, nanti di otaknya itu bahwa udah stuck, gua nggak bisa nih untuk ngelakuin sesuatu gitu kan. Jadi walaupun misalnya 1.000 orang mau ngasih tahu nasihat dia segala macam, kalau dia udah keseringan, udah mindsetnya seperti itu, udah dia nggak bakal bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya dia itu udah mindsetnya udah yakin bisa, walaupun orang di sekitarnya itu ada 1.000 orang misalnya bilang prosesnya lama, nggak bakal bisa deh, lo bakal capek segala macam. Tapi kalau dia ngerasa yakin bisa, ya udah, Bismillah, pasti bisa gitu. Nah, yang paling penting adalah ingat, kita walaupun menjadi orang sukses itu bukan dari kita doang. Gitu. Jangan merasa kita udah ngirim kerja, udah berusaha keras itu karena kita doang yang menjadi faktor kita sukses. Enggak. Tapi sebenarnya adalah yang dari faktor sukses itu adalah orang tua dan Allah gitu kan. Anak selalu beranggapan bahwa anak sukses itu kalau dari diri anak itu 5%, kemudian selebihnya itu dari orang tua dan Allah gitu. Kenapa anak yakin gitu? Karena gini, ketika waktu anak mau kuliah untuk hafizul Quran, tapi anak nggak bilang ya untuk hafizul Quran, tapi anak bilangnya untuk agama, bidang agama gitu kan. Nah, orang tua nggak setuju, tapi anak udah janji dengan bagian admin itu 3 kali. Udah 3 kali janji, sekali dia rapat. Pokoknya dia bilang selalu bisa, tapi ketika aneh datengin nggak bisa gitu kan. Nah, ternyata anak pikir, ya Allah, ternyata kayaknya ini kali, walaupun niatnya baik tapi orang tua nggak ngerestuin, ya udah, berarti nggak bisa. Nah, dari situlah anak ambil kuliah umum gitu, seperti itu. Jadi jangan bahasa kita itu bisa sukses sendiri, nggak bisa. Ketika kita misalnya udah sombong segala macam, tiba-tiba orang tua kita, nauzubillah ya, mendoakan kita misalnya dipecat ataupun bangkrut, itu pasti bakal kejadian. Nah, hati-hati makanya sama orang tua gitu kan. Jangan, kalau orang mau sukses itu gini,
jangan jadikan doa orang tua sama doa ke Allah itu menjadi jalan terakhir gitu. Harusnya adalah itu jalan pertama dulu gitu, jalan utama lah. Kita doa dulu ke orang tua, minta doa, terus juga doa ke Allah, baru kita usaha minta doa ke teman-teman ya. Jangan ke teman-teman dulu, baru ke orang tua sama Allahnya terakhir gitu. Hari Allah dulu baru orang tua. iya, kayak kadang kan ada minta, bang doain dong ya, karena gini, doa ke teman-teman itu kan terkadang ada penghalangnya ya. Tapi kan kalau doa orang tua itu nggak ada penghalangnya, ke Allah itu langsung diijabah gitu. Makanya kita nih jangan misalnya walaupun kita banyak teman ya, doain dulu dong, jangan ke orang tua dulu, lebih baik gitu kan. Bu doain ya gitu, sama minta ke Allah lah gitu. Makanya kadang kan kita kan orang tua belakangan, entar udah kepepet baru minta ke orang tua, baru doa ke Allah, baru ingat. Itu salah sebenarnya gitu. Tapi tuh kadang tuh Kak, gimana ya, kadang tuh gengsi nggak sih pengen ngomong sesuatu sama orang tua, minta doa, minta segala macam. Kalau Kakak gimana? Kalau aneh kalau minta doa ya udah bismillah minta doa gitu. Nah begini, Haris nih aneh diajarin ya sama abang aneh ini benar-benar bagus banget dan benar-benar kejadian banget. Jadi abang aneh bilang mau doanya dikabulin gak gitu kan, mau cepet gak dikabulin gitu kan. Terkadang kan kita nih sebagai anak minta ke orang tua mungkin gak enak ya, pasti ngomongnya bu minta doain yang terbaik ya, minta doain yang terbaik gitu kan. Nah orang tua kan gak tahu apa sih sebenarnya minta doa terbaik itu gitu kan. Nah dari yang namanya kita itu ngomong begitu, orang tua kan ya udah doain terbaik aja, tapi kan nggak tahu lebih detailnya. Nah abang anda ajarin bahwa gimana caranya bikin di kertas itu, bikin note dimana isi itu kita mau apa aja tulis aja, nggak perlu yang mikirin nggak mungkin, udah tulis aja misalnya mau gaji sekian, mau di perusahaan ini, mau nanti tahun depan mau beli ini segala macam, tulis yang rinci detail, kemudian perbanyak, kemudian kasih ke orang tua dan abang atau enggak adik gitu. Nah jadi ketika sholat fardu ataupun sholat sunnah itu orang tua ngedoain sama, barengan doainnya sama gitu. Nah itulah yang makanya jadi cepat. Nah tapi kita tulis juga tanggalnya. Ketika kita misalnya udah setahun atau 2 tahun, kita lihat oh ini belum tercapai nih, ya udah berarti harus lebih tingkatin lagi lah usahanya gitu. Atau mungkin dengan usahanya itu tambah sholat sunnah ataupun apapun itulah gitu, kita tetap kerja keras gitu. Malah aneh kan gini, jadi ada temen tuh kayak saya bilang nyari kerjaan susah segala macam susah ya. Aneh jujur ya emang gak gampang, cuman kita berpikir positifnya gini aja, ketika orang langsung diterima dengan orang yang lama banget diterima kerjaan itu pasti rasa bersyukurnya itu beda, sama orang yang lama banget keterima itu beda pasti gitu. Mungkin kalau yang langsung diterima paling alhamdulillah udah gitu doang kan, alhamdulillah keterima ya Allah udah gitu. Tapi mungkin kita bisa benar-benar sujud syukur apalah gitu yang beda gitu. Nah terkadang anak pernah yang namanya tuh kayak di mindsetin dari orang-orang tuh nggak bakal bisa umur segitu buat dapat kerjaan yang sejurusan itu, nggak bakal bisa gitu. Dan kalau mau nyari kerjaan sekarang tuh harus ada orang dalam gitu. Oh iya bukan berarti Ana tuh ngelawan dengan mulut lagi, cuman senyum aja, oh iya, tapi dalam hati Ana buktiin, ya Allah masa sih kekuatan orang dalam kalah dengan kekuatanmu ya Allah gitu. Hasil lama-lama Ana bisa buktiin sendiri dan itu terbukti dan keterima. Nah ketika keterima itu pernah nanya lewat orang dalam ya, enggak kok, lewat Allah kok gitu, sama minta doa sama orang tua gitu. Jadi emang terkadang zaman sekarang kan berpikirnya seperti ini loh, pengennya instan doang gitu, pengennya maksudnya orang sukses nih hasilnya kita ngeliat, baru langsung ngeliat ke hasilnya doang, wah dia orang sukses nih, pengen jadi orang sukses. Tapi ketika kita lihat prosesnya pasti banyak yang nggak mau namanya ngelakuin prosesnya itu gitu. Makanya nih zaman sekarang tuh jujur ya kebanyakan itu kayak mungkin lembek ya, dalam arti mindsetnya tuh kayak lembek banget gitu. Nah kalau Ana dulu
Ada yang bilang nyari kerjaan kan susah segala macam. Emang lumayan gitu. Anda ngirim itu jujur, Anda bukan nyomongin diri, Anda ngirim ke email itu mungkin ada sekitar 500 lebih itu lamaran. Tapi apa ya, tetap aja bersyukur, bismillah gitu. Nah, ini ada kejadian ya, ini kejadian pengalaman yang benar-benar nyata ya Haris ya. Jadi ketika kan tahu kan dalam Islam itu kalau yang namanya perusahaan yang riba itu kan bahaya ya, ngeri kan. Nah itu waktu itu adalah aneh benar-benar yang namanya kepepet banget, belum keterima. Ya Allah, saya belum keterima, ya Allah, saya tahu ini ada perusahaan yang dia emang riba, saya tahu ini nggak boleh. Ya Allah, saya minta izin buat saya ngelamar ke perusahaan yang ini, yang bank lah istilahnya, perusahaan bank gitu kan. Saya tahu ini nggak boleh, cuman saya kepepet gitu kan. Dia dalam hati deh, besoknya ditelepon lah dari perusahaan yang beda, bukan yang riba gitu kan. Ditelepon, oke, sudah datang interview, disuruh lah yang namanya tes di luar Jakarta. Maaf Pak, bukannya gimana Pak, saya kayaknya kejauhan Pak, ya gitu kan. Nah setelah dari situ, oh yaudah, kan logikanya adalah pasti dong HRD itu kalau misalnya nih anak nih kayaknya nggak serius nih, mau tes aja nggak bisa gitu kan. Nah abis itu 2 hari setelah itu ditelepon, kamu bisa nggak kesini lagi gitu. Oh siapa, bisa buat tes di sana ya Pak, di Jakarta ya Pak ya. Oh enggak, besok kamu datang itu langsung tanda tangan kontrak gitu. Itulah Masya Allahnya gitu kan. Makanya kita kalau misalnya yakin dengan Allah, kita nggak usah mikirin Allah tuh mau bantu kita dengan apa gitu kan. Kalau kita terus mikirin Allah mau bantu kita dengan apa, ya pasti kita nggak bakal jalan, nggak bakal berdoa, nggak bakal yang namanya usaha, mikirin terus yang nggak bakal bisa gitu. Tuh, makanya kalau udah yakin sama Allah, ya udah titik, yakin Allah bakal bantu dengan apa yang nggak pernah kita pikirin. Betul. Ya bener banget lagi Bang. Soalnya kan ya kalau kita pengen sesuatu tuh kita tuh kayak minta sama Allah, terus memikirkan ya Allah bakalan kayak gini sesuai pikiran kita gitu. Bukan pikiran, ya bukan berarti pikiran Allah sama pikiran kita sama ya, gue bukan bilang kayak gitu ya. Iya. Tapi tuh kita tuh pengennya jalannya gini ya. Kalau Allah mau bilang jalannya gini ya ya terserah Allah gitu kan. Betul. Karena kan Allah yang lebih tahu. Malah ada yang anak agak kurang suka ya, bukannya sombong ya. Zaman sekarang itu ketika dia minta pengen kerjaan, pengen segala macam, tiba-tiba dapat kerjaan ngeluh. Mau gimana gitu, minta kerjaan, dikasih kerjaan ngeluh gitu. Jadi makanya nih aneh kasih tahu ya Riz ya, kalau yang namanya kita minta kerjaan itu jangan setengah-setengah. Maksudnya gini, dalam berdoa kita misalnya jangan cuma setengah-setengah kayak ya Allah saya pengen tempat kerja yang gajinya gede, udah mungkin dapat gaji yang gede tapi ibadahnya nggak dapat. Ya Allah saya pengen dapat ibadahnya yang gak dikekang, oke, ibadahnya nggak dikekang tapi gajinya kecil. Nah gimana caranya? Ya Allah saya minta bisa kerja di perusahaan yang terbaik bagimu ya Allah gitu. Makanya itu semua bakal dapat dari gajinya gede, dari lingkungannya nyaman, dari ibadahnya nggak dikekang seperti itu. Malah ada dia itu kisah nyata, dia itu dapat gaji gede, tapi ketika mau sholat zuhur disengajain deh, dikasih tugas. Sholat Jumat disuruh meeting rapat, disengajain supaya lambat-lambat tuh dia itu ninggalin sholat lah, sampai nggak sholat lah kayak gitulah. Nah inilah mental zaman sekarang ini kan. Ya nggak tahu ya, kalau misalnya emang dia lebih ke mikirinnya fokus ke gaji dulu gitu atau gimana, pasti dia kalau disuruh tinggalin itu mungkin mau, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau emang awalnya dia merasa wah pentingnya sholatnya nih, itu kan gaji itu kan adalah melalui perantara perusahaan, aslinya kan rezeki dari Allah gitu kan. Nah kalau dia udah yakin gitu ya udah, dia nggak bakal ninggalin sholat gitu. Terkadang lagi kan zaman sekarang itu istilahnya kayak apa ya, bener-bener lembek lah kayak gini, dikit-dikit masalah tulis status, ini dikit-dikit apapun ya tulis status segala macem gitu kan. Kalau dulu kan enggak gitu kan, nggak pernah kayak gitu. Aneh nggak pernah yang namanya nulis status apa inilah segala macam, nggak pernah gitu. Ya kita pikir positif aja gitu.
buat maju itu pasti ada naik turunnya. Makanya anak muda zaman sekarang juga dia mindsetnya adalah, oh pengen hidup seperti kayak air aja lah, mengalir terus. Nggak bisa gitu, itu kan ujung-ujungnya ke bawah, entah ke got atau selokan. Mau kita ke bawah Iya. kayak gitu enggak kan? Dan air juga nggak ada naik turun kan itu. Nah, dalam arti hidup itu kan pasti yang namanya naik turun gitu gitu Aris. Ya, sering juga sih dengar-dengar istilah kayak gitu, ngalir aja lah, atau ya you only live once, hidup cuma sekali, kayak dibuat happy-happy, ya slogan-slogan yang tidak benar untuk anak muda itu loh. Iya, makanya. Nah, kenapa sekarang banyak yang hancur? Pertama adalah contoh kayak misalnya TikTok, di mana TikTok itu orang yang nggak ilmunya yang nggak berfaedah itu langsung ditenarin, entah apapun itu langsung diangkat artis. Makanya jadi kebanyakan anak-anak muda sekarang udah kayak gini aja, kita kan langsung masuk TV, kita dapat endorse, dapat duit segala macam. Nah itulah zaman sekarang tuh yang nggak berfaedah diangkat, yang benar-benar ilmunya bagus segala macam jarang diangkat, seperti itu. Benar banget. Makanya ya maklum lah gitu. Makanya kayak ada misalnya banyak sih kalau yang di room Anda tuh ada yang nanya misalnya kayak masalah selingkuh pelakor atau gimana. Anda bilang ya makanya ketika ada masalah rumah tangga itu jangan yang namanya dipasang status gitu, status lah di rumah tangga. Emang semuanya ada yang suka, belum tentu ada yang nggak suka ya. Wah nih sengaja nih, ini waktunya nih tepat nih, incer deketin. Nah udah gitu. Gitu. Bukannya keluarga kan harus saling menjaga, menutupi aib masing-masing, tapi ya itu tadi malah disebarin masalah-masalahnya. Betul banget. Makanya ketika kita minta bertobat, ya Allah bakal menutupi aib kita, cuma kita jangan bongkar lagi. Percuma dong, Allah udah nutupin, kita ngomongin ke pasangan, Anda pernah ini loh, pernah ini, ya sama aja bohong. Buat apa kayak gitu kan? Itu udah minta ya Allah, udah ditutupin malah buka sendiri. Buka sendiri, ya akhirnya ya udah. Gitu. Mantap banget malam ini, kayak ya I'm kind of tired ya. Agak capek juga sih hari ini, terus ada motivasi malam. Ya, jadi alhamdulillah. Biar enggak, soalnya gimana ya Kak, ya hari ini banyak sih kegiatan, tapi itu kayak ngerasain banyak kegiatan ya capek, ngeluh ya pasti nggak sih ngeluh, capek bentar. Tapi ya kita juga ngerasain benefitnya kalau kita hari-harinya produktif, betul. Bangun relasi-relasi baru. Ya walaupun waktu menjalaninya capek, tapi kayak waktu sebelum tidur tuh kayak merasa hari itu jadi lebih ada manfaatnya, hari itu lebih banyak gunanya gitu loh, daripada nggak ngapa-ngapain. Apalagi lagi libur semester kan, enaknya ya di rumah aja 24 jam, nggak keluar kemana-mana. Ya tadi itu kayak ngerasain banget sih. Bener. Wah, dari pagi siang tadi banyak kegiatan, soalnya ada galang dana lah, ada rapat ini itulah, organisasi segala macam. Capek tadi siang, capek sore, bahkan malam tadi ada lagi. Sebelum buka room ini ada lagi. Tapi ya kayak ngerasain, wah ada manfaatnya juga sih, capek-capek yang aku jalanin hari ini tuh. Betul. Yang penting sih gini, lillahi ta'ala, mau capek-capek, intinya adalah usaha itu nggak bakal sia-sia kalau misalnya kita dipakai untuk semaksimal mungkin lah gitu. Tapi kalau misalnya waktu kosong kita pakai buat main-main yang nggak jelas, yang nggak pikir buat ke depan, ya udah wassalam. Karena kita juga yang namanya semakin dewasa semakin berkurang waktu istirahat kita. Mungkin anak kecil itu 8 jam, mungkin kita 4 jam atau 2 jam, kan kayak gitu. Ya Kak, terima kasih banyak ya untuk malam ini. Sama-sama Aris. Ya, sangat berfaedah sekali nih. Ya, baru kali ini nemu room yang banyak manfaatnya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, topik anak muda zaman sekarang yang takut masa depan udah selesai. Terima kasih banyak para pendengar setia Ahmad Podcast. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pendengar
pendengar Ahmad Podcast, mungkin ada beberapa pertanyaan ataupun komentar-komentar yang tidak saya jawab. Mungkin jangan berkecil hati dulu, karena kalian bisa bertanya langsung kepada saya melalui free talk. Itu pertama adalah caranya tinggal kita ke situsnya free.com. Kemudian bagi yang belum login melalui Gmail, silahkan login dulu terlebih dahulu melalui Gmail. Kemudian pilih untuk Indonesia, ke bahasa Indonesia. Kemudian lihat di sini ada yang namanya judul motivasi malam oleh Ahmad, itu adalah podcast saya. Kemudian kalian tinggal klik aja join dan talk now. Nanti kalian tinggal klik aja untuk memulai percakapan ataupun pertanyaan-pertanyaan kepada saya dan tinggal aktifkan. Terima kasih para pendengar Ahmad Podcast. Jangan lupa di subscribe kalau motivasi, nasihat ataupun solusi dari saya sangat bermanfaat buat kalian semua. Seandainya kurang bermanfaat, ya saya mohon maaf. Dan jangan lupa klik lonceng agar kalian bisa mendapatkan motivasi